Sepak bola Indonesia bukan sekadar olahraga populer yang memikat jutaan pendukung di seluruh Nusantara, tetapi juga merupakan industri yang mengalami transformasi panjang dalam hal keuangan dan pengelolaan klub. Perjalanan sepak bola Indonesia mencerminkan dinamika ekonomi, sosial, dan regulasi yang memengaruhi bagaimana klub-klub di tanah air bertahan, berkembang, atau terkadang justru mengalami krisis finansial. Mulai dari era awal perserikatan yang bergantung pada APBD, hingga terbentuknya klub profesional yang mencari model bisnis mandiri, sejarah perkembangan keuangan klub sepak bola Indonesia mencatat banyak perubahan penting yang menentukan nasib setiap klub. Awal sejarah sepak bola Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda ketika kompetisi sepak bola pertama kali digelar melalui Steden Westrijden dan berkembang hingga terbentuknya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, pada 1930. Kompetisi yang diselenggarakan pada periode awal ini dikenal sebagai perserikatan yang berbasis amatir dan kesebelasan mewakili daerah atau kota. Sistem ini kuat dalam kultur dan dukungan supporter, namun berjalan tanpa struktur finansial yang modern karena klub-klub perserikatan biasanya sangat bergantung pada dana pemerintah daerah, APBD, atau iuran masyarakat setempat. Pada 1979, PSSI memperkenalkan Galatama, Liga Sepak Bola Utama, sebuah liga semi profesional yang menjadi pionir profesionalisme di Asia. Dalam kompetisi ini, klub-klub mulai mengadopsi struktur finansial yang lebih modern, memperoleh pendanaan melalui sponsor perusahaan dan badan usaha swasta. Model ini menggambarkan awal pergeseran dari basis pendanaan publik menuju pengelolaan mandiri klub, meskipun belum sepenuhnya profesional layaknya standar global. Era perserikatan dan Galatama berjalan paralel hingga awal 1990-an, menciptakan dua kutub yang berbeda dalam sejarah sepak bola Indonesia. Satu menonjolkan kultur lokal dan basis pendanaan APBD, dan satu lagi berupaya mengadopsi praktik semi profesional dengan pembiayaan swasta. Pada 1994, PSSI melakukan langkah besar dengan menggabungkan Perserikatan dan Galatama menjadi satu kompetisi menyeluruh bernama Liga Indonesia. Ini merupakan titik balik penting di mana kompetisi yang sebelumnya terfragmentasi akhirnya menyatu dalam sistem liga profesional. Masuknya klub dari kedua era ini menuntut penyesuaian besar dalam hal keuangan, manajemen, dan budaya klub. Namun, transisi dari model pendanaan berbasis APBD menuju manajemen profesional tidak instan. Banyak klub yang dulunya memiliki sumber pembiayaan dari pemerintah daerah kini harus mencari sponsor, investor, dan mengembangkan sumber pendapatan lain seperti merchandise dan penjualan tiket. Pada periode inilah dasar-dasar finansial sepak bola modern Indonesia mulai dirintis, meskipun tantangan krisis keuangan sudah mulai muncul. Tahun 2008 menjadi era baru lagi dengan dibentuknya Indonesia Super League, ISL, kompetisi kasta tertinggi yang dirancang untuk sepenuhnya bersifat profesional. ISL memaksa klub-klub untuk beroperasi layaknya klub bisnis dengan struktur pendanaan yang lebih sehat. Namun, kombinasi pengaruh politik, kurangnya pasar sponsor, dan ketergantungan pada sumber pendanaan tradisional tetap menjadi tantangan besar. Periode selanjutnya juga ditandai oleh fenomena dualisme liga antara ISL dan Indonesian Premier League, IPL, pada awal 2010-an, yang menciptakan kebingungan kompetisi sekaligus tekanan finansial bagi klub di tengah upaya menegakkan profesionalisme. Seiring berjalannya waktu, masalah keuangan makin nyata. Pemerintah kemudian mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan APBD untuk pendanaan klub profesional, mendorong klub mencari sumber dana independen. Akibatnya, klub-klub yang tidak siap beradaptasi mengalami kesulitan finansial serius, termasuk kewajiban membayar gaji pemain. Bukti terbaru dari masalah ini terlihat dalam beberapa musim kompetisi, termasuk Liga 2 2024-2025, di mana 13 klub dilaporkan menunggak gaji pemain senilai total sekitar 5 miliar rupiah, menunjukkan bahwa isu finansial masih menjadi masalah sistemik yang belum terselesaikan. Dalam dekade terakhir, fenomena jual beli lisensi klub demi menyelesaikan masalah keuangan semakin umum. Klub-klub yang kesulitan pendanaan seringkali dijual, diganti nama,
atau relokasi demi menjaga eksistensi di kompetisi. Salah satu contoh sukses adalah Bali United FC, yang lahir dari perubahan nama dan kepemilikan klub Putra Samarinda pada 2015. Bali United kemudian tumbuh menjadi klub profesional dengan basis pendanaan yang kuat, bahkan menjadi klub sepak bola pertama di Indonesia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 2019. Fenomena serupa juga tampak pada klub seperti Madura United, hasil perubahan dari Pelita Bandung Raya, dan klub lain yang berganti identitas demi memperbaiki struktur keuangan dan menarik investor baru. Namun, praktik akuisisi ini tidak selalu tanpa kritik. Banyak pendukung lokal menilai bahwa identitas historis klub hilang ketika pindah kota dan nama hanya demi solusi finansial, memperlihatkan sisi lain dari tantangan ekonomi dalam sepak bola Indonesia. Memasuki era kompetisi Super League Indonesia, tahun 2025, beberapa klub besar seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, Arema FC, dan Bali United dikenal memiliki kondisi finansial relatif kuat dibanding klub lain karena basis supporter besar, pemasukan sponsor, merchandise, dan strategi bisnis modern lainnya. Tetapi secara keseluruhan, Liga Nasional masih menghadapi sejumlah masalah, ketergantungan pada penjualan tiket, kurangnya kesepakatan hak siar televisi yang besar, dan tantangan menarik sponsor utama di pasar yang kompetitif. Ini menjadi hambatan bagi banyak klub untuk mengelola anggaran secara profesional dan berkelanjutan. Para pengamat sepak bola menilai bahwa stabilitas finansial adalah kunci untuk masa depan kompetisi Indonesia. Regulasi yang lebih ketat, transparansi dalam pengelolaan keuangan klub, dan diversifikasi pendapatan melalui hak komersial, pemasaran digital, dan keterlibatan komunitas adalah beberapa langkah yang diusulkan untuk memperkuat industri ini. Lebih lanjut, keterlibatan investor profesional dan strategi bisnis jangka panjang akan menjadi kunci agar klub-klub Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu bersaing di level internasional. Kemajuan struktur keuangan klub merupakan cerminan dari keseluruhan transformasi sepak bola nasional yang masih terus berlangsung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe.